Kita start dari IHSG dulu ya, seperti biasa ya. Oke, udah kelihatan jelas. IHSG-nya masih stagnan. Aku ngelihatnya dalam jangka pendek dia berpotensi untuk masih bisa terkoreksi di sini. Ya, jadi ini arahnya masih bisa turun ke sini. Terus hari ini penguatan didorong oleh saham BBRI naik 1,45%. Mantul dari area support MA 200-nya, aku melihat kenaikannya juga masih bersifat temporer, masih bakalan sideways untuk big banks, terutama BBRI. BCA-nya ini juga turun dekat area support, akan ada pantulan sekitaran area 8.825 sampai 8.900-an. Jadi patternnya kira-kira bakalan jadi kayak gini. Terus kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ya, ini masih bakalan sideways, zigzag aja. Hati-hati jangan beli dulu karena udah posisinya agak-agak di atas. Terus kemudian ada BMRI, ada BBNI. Ya, jadi ini ada BBNI, ini berpotensi untuk mengalami satu koreksi juga di market ya. Jadi ini udah naiknya lumayan signifikan. Intinya big banks harus hati-hati, jangan buru-buru masuk. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjutin sebentar lagi, nunggu yang lain bergabung dulu. Ada pengabdi cuan, ada Ivan Pakev, Syafar, ada Ko Effendi, Melvina, Eugene Kitchen. Sebelum aku bahas beberapa saham yang potensial hari ini, aku akan bahas tentang BBCA. Hari ini tuh ada transaksi lumayan gede BBCA. Ya, jadi ada transaksi lumayan gede untuk BBCA, itu sekitaran 7 triliun rupiah, di mana total transaksi hari ini 9,2 triliun rupiah didominasi oleh BCA. Terus, di pasar negosiasi itu ada transaksi 1,1 triliun, dan sekitaran 314 miliarnya adalah saham BCA. Sebelum aku lanjutin untuk bahas saham-saham yang lainnya, aku mau bahas GoTo dulu karena permintaannya banyak. Woi miss, apa? Permintaan bahas GoTo banyak. Iya, GoTo breakdown ya. Ini potensi menuju gocap. Udah nggak ada pertahanan lagi, support demi support udah dijebolin, jadi semuanya posisinya rugi. Buat yang beli saham GoTo di market, di publik ya, ini nggak ada support. Angka 75 dapat dari mana ini? Nggak ada support. Jadi supportnya di angka berapa? All time low. Kalau all time high, the sky is the only limit. Kalau yang ini all time low, waduh, ini limitnya di gocap ya. Jadi be careful di sini. Sarannya apa buat yang punya GoTo? Aku cuman bisa saranin kamu jangan average down. Mungkin kalau aku bilang jual terlalu menyakitkan buat kamu yang nyangkut, tapi sepertinya masih lebih bagus daripada nanti kena di angka 50. Belum tentu juga sih dia sampai ke gocap tuh, belum tentu juga. Bisa jadi mungkin barangkali turun terus belok naik reversal ya kan, itu harapan semua orang. Tapi kan harapan belum tentu terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan antisipasi, apa yang bisa kita kendalikan, kontrol di diri kita tuh apa gitu.
Ya, jadi bingung saya mau ngomong apa juga. Ini saya mesti ngomong apa ya? Saya cuma bisa bilang dia lagi downtrend, breakdown. Ya udah. Oke, kita move on aja ya. Kita bahas yang lain ya. Ya, kita bahas yang lain. Oke, jadi aku mau bahas beberapa saham sektor konstruksi dan juga properti yang mulai aktif. Seperti yang aku bahas beberapa hari kemarin tuh, sektor properti dan konstruksi tuh lagi di bawah. Kita lebih prefer properti, tapi konstruksi di akhir tahun ini lumayan juga sih. Rambut serba salah. Kita review sektor konstruksi dulu ya. Jadi kita review konstruksi, habis itu kita review properti. PTPP gimana kabarnya? Brand bentar, pada minta dibahas brand. Males banget bahas GoTo, tapi para nyangkuters perlu mereka nanya. PTPP dia bakalan naik sampai sekitaran 835 sideways dulu, dan ya ini dia potensial sih untuk jangka pendek aja. Untuk menengah panjangnya masih harus hati-hati. Nah, terus untuk Wika sendiri, ini lagi dia kena area support, bisa mantul dalam jangka pendek kemungkinan sampai 480-an. Kemudian ada Adikarya. Ya, ini Adikarya. Adikarya ini patternnya yang dari kemarin tuh yang paling menarik sebenarnya, sempat membentuk penan di sini, breakout, tapi kemudian false dan seterusnya sampai sekarang sideways. Patternnya masih pattern akumulasi, di sini hijau masih lebih tinggi daripada merah. Jadi Adikarya buat yang punya modal di bawah 416 masih boleh ngehold untuk jangka menengah. Yang di atas 416 mungkin cuan bungkus aja dulu, waspadai sekitar level 525 atau 505 untuk profit taking jangka pendek gitu. Oke, terus kemudian selain Adikarya, kita lihat Meta. Ada satu dampak positif dari IKN untuk sektor properti dan juga sektor konstruksi ini. Dia ada sentimen positif juga untuk Meta. Ada peluang akuisisi mayoritas saham tol Pemalang dan juga Batang, Pemalang ke Batang. Jadi lokasi tol ini strategis membuat Meta ini tertarik mengakuisisi guna mendongkrak kinerjanya dia ke depan, kinerja keuangan ke depan. Tol ini tuh penting, Pemalang Batang ini penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah, termasuk di sektor industri. Technicalnya untuk Meta, dia bakalan kemungkinan naik sampai 286 dan sideways. Abis itu akan sideways dulu, support sekitaran 216 ya. Jadi ini beda-beda dikit lah, aku turunin dikit supportnya di 216 sebagai level batas bawah untuk pembatasan risiko gitu. Ya, ini buat Meta. Nah, selain Meta ada apa lagi nih? Musim Q3 sebentar ya, musim Q3 laporan Q3 nanti Q4 yang lebih bagus biasanya. Yang bikin market naik itu biasanya Q4 di Januari, sekitaran Januarian tuh market biasanya masih akan naik. Kita mau review buat SMRA, P1 dan BSDE kawan-kawan. Nah, ini SMRA tadi breakout dari pattern descending pattern wedges turun ya. Jadi falling wedges ini tanda reversal naik. Dan valuasinya juga masih cukup terdiskon untuk sektor properti ini, sehingga menjadi pilihan yang menarik buat saham-saham di Mvest. Nah, ini perhatikan ini P1. Perhatikan P1 ini dia menarik. Meskipun dia tren turun, tapi secara valuasi buat investing ini cukup interesting ya. Dan dia lagi ketahan area support di sekitaran level 418. Jadi saya bisa bilang sebenarnya ini area best price untuk jangka menengah P1 ini. Jadi kalau kita perhatiin buat jangka panjangnya gimana? Jangka panjangnya mungkin bisa
nego-nego dikit sampai level 412 atau 410. Cuman kalau untuk yang jangka menengah ini udah cukup bagus lah, harga segini ini udah cukup murah. Kemarin jatuh dengan volume transaksi tinggi 2 ini. Kita wait and see dulu. Kalau breakdown dari 412 itu masih ada satu tahanan lagi untuk P1 di 340, kemungkinannya kecil kena di situ. Paling enggak dia kena ke 400-an aja gitu. Terus kemudian kita akan review apa ini, trauma ada duriannya, apa sih ini ya. Ini ngobrol sendiri member, woi. Ini member semua nih. Jungki Mardiana, Pengabdi Cuan. Pengabdi Cuan, live yuk. Pengabdi Cuan, nggak mau diajak live di morning briefing, aku ajak di IG live nih. Siapakah kamu, Pengabdi Cuan? Pengabdi Cuan. Mana ya? Kok nggak bisa invite to join Pengabdi Cuan, kabur ya dia ya? Ya loh, kabur loh dia. Kok nggak ada sih? Nggak bisa di invite. Udah. Pengabdi Goto lagi. Itu mah pengabdi sahamnya akut dong. Oke, aku review ke PGEO, out of topic PGEO. Untuk watchlist trading ideas dibahas di M-Trade. Besok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 watchlist utama, 1 watchlist prioritas kedua, dan ada 5 watchlist prioritas ketiga gitu. Jadi prioritas ketiga tuh mungkin dia lagi butuh retracement dikit, belum pas banget di best price-nya. Aku akan review PGEO, ini banyak banget yang minta di review PGEO. Ya ini udah direkomendasi jual kemarin jangka menengah, dan ini udah tanda-tanda distribusi. Jadi ya hati-hati aja dulu dalam jangka pendeknya, rawan profit taking. Terus brand kenapa nih naik lagi, auto reject atas hari yang ketiga. Brand ini dia termasuk IPO yang cukup bagus menurutku. Cuman tetap kalau saya pribadi saya akan menunggu dia stagnan. Rule saya adalah menghindari saham yang tiba-tiba auto reject atas dan auto reject atas dan auto reject atas lagi. Jadi biarin dia sideways dulu. Aku penasaran sama beberapa saham yang baru IPO berapa hari terakhir ini. Yep. Biarin dia sideways dulu biar ngebentuk pattern yang lebih bagus. Wait and see dulu ya, jangan dikejar, nggak usah FOMO, biarin aja. Ini malah pada ngomongin durian. Hai, member. Oke, kita mau review penjualan mobil di Indonesia bulan September. Turunnya lumayan signifikan, sekitaran 20%. Secara kumulatif, 2 merek yang ada di bawah naungan Astra International itu Toyota dan Daihatsu. Itu ada mencatatkan penjualan masih dengan pangsa pasar yang cukup besar, 393.933 unit, mencapai pangsa pasar 52%. Nah, habis itu disusul dengan Honda menempati urutan ketiga penjualan mobil terbanyak Januari sampai Juli. Kalau yang di bawah IMAS ya, Honda di bawah IMAS ini menguasai 8% pasar penjualan, pangsa pasar penjualan mobil di Indonesia. Astra International ini buat investing juga termasuk lagi murah-murahnya. Astra International dan juga Sido muncul. Terus kemudian tadi saya ada review apa ya yang buat investing. Sektor properti itu lagi murah juga. Aku mau balik ke properti bentar. Ada P1 ini dia meraup marketing sales hingga 1 triliun pada kuartal 3 2023, dan aku bilang secara teknikal lagi murah banget di sini. Marketing salesnya turun sih 14,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu gitu ya. Jadi target di tahun ini tuh 1,6 triliun, di 2023 udah tercapai sekitaran 1,1 triliun rupiah. Oke, terus ada yang kangen Astra International di 5.000 ini. Ada yang bilang kangen Astra International di 5.000. Jangan dong. Di 5.000 mah kebangetan ini negonya. Aduh, pelit amat sih, Pak.
Di 59 aja deh, 59 bisa. Oke. ASII bisa turun sampai berapa? Sampai 59. Ini perusahaan bagus, jadi sebenarnya makin turun ini semakin menarik. Kalau dia semakin naik, justru malah kita makin diem gitu. Batasin juga ya secara porsinya ya, jangan kebanyakan beli-beli terus. IMJS gimana kabar? IMJS-nya tunggu dulu deh, wait and see dulu. Kita udah exit untuk IMJS-nya, wait and see dulu. Terus Antam, sama-sama Meli. Antam ini kemarin naik, tapi naiknya sifatnya temporer aja, seperti ada V-shape recovery. Aku ngelihatnya gini, ini kemarin naiknya volumenya tinggi, terus kemudian dia ada dua ini turun dikit. Ya, jadi turun dikit di sini. Ini dengan volume yang juga turun. Nah, V-shape recovery-nya ini nanti pattern-nya kira-kira bakalan gimana? Ini dia bakalan bentuknya gini, seret gitu ya. Oke deh, ya jadi kira-kira bakalan gitu. Tapi jangan terburu-buru beli sekarang dulu, tunggu retracement-nya lagi. Aku nggak terlalu favorit saham-saham yang pattern-nya kayak gini. Aku lebih suka saham yang sideways breakout pattern super trader. Yang murah di stage 1 apa? Ada sih di stage 1, cuman kemarin turun gitu, jadi sempat breakdown. Jadi kita agak hati-hati untuk saham-saham di stage 1, terutama yang likuiditasnya kecil. Itu kita bahas di Mtrade aja untuk trading ideas-nya. Aku di IG Live aku review aja berdasarkan pertanyaan kalian. Oke. WIRG gimana? Ada yang nanya WIRG. Ini juga termasuk saham yang ada di stage 1 dan kita sempat nyolong start ya. Jadi di sekitaran level 125 supportnya. Di atas ini sebenarnya kita lagi nyolong start, dia belum breakout untuk WIRG-nya. Sifatnya masih 50-50 untuk naik, patternnya cukup menarik tapi masih 50-50. Terus kemudian ada yang nanya juga Mayora gimana? Perhatikan Mayora di sini. Mayora di sini juga masih cukup sideways, tapi dalam jangka pendek ini terjadi satu retracement kecil. Jadi ini juga sifatnya nyolong start. Ini juga masih di stage 1. Stage 1 tidak selalu berakhir dengan stage 2 naik. Bisa jadi stage 1 itu berakhir dengan breakdown juga. Tapi kita memperhatikan dari segi volume ya. Harusnya kalau hijau lebih tinggi itu potensi untuk naik lebih besar. Oke, terus kita mau review Avia, karena saham-saham sektor properti udah mulai aktif, kita mau review juga Avia. Avia ini turun lagi, jadi secara chart ini memang all time low. Nunggu propertinya aktif dulu, ya, nunggu propertinya aktif dulu. Ya, jadi Avia sendiri dia ada menargetkan kenaikan pendapatan hingga 12% di 2023, tapi chartnya belum, jadi wait and see dulu aja. Nah, terus kemudian kita mau lihat saham apa lagi nih? Ada beberapa orang minta Arto. Kita review saham Arto ya. Arto gimana kabarnya? Waduh, all time low juga. Hindarin dulu deh, hindarin dulu ya. Selain Arto, ada apa lagi? Kita lihat untuk Big Banks. Aku kok jadi penasaran dengan Big Banks. Newcomers ini tertahan area supportnya di 296. Terus kemudian jangan masuk dulu, wait and see dulu. Kita lihat BBHI, Alobank Indonesia. Ini waduh kemarin sempat breakdown beberapa hari kemarin dan tertahan di support 1300. Wait and see dulu. PGEO aku udah bahas tadi. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa Sabtu ini ada seminar edukasi. Jadi bedanya dengan aku IG Live, kalau IG Live tuh aku cuma ngebaca saham doang. Kalau seminar edukasi tuh diajarin lebih ke the how-nya gitu. Jadi seminar edukasi untuk super trader Sabtu nanti, basic super trader itu untuk teman-teman yang penasaran strategi super trader itu apa sih, kok katanya nggak perlu tahu banyak lihat market dan nggak perlu lihat fundamental gitu, tapi bisa dapat saham multi bagger. Jadi langsung aja join di seminar super trader, basic super trader besok hari Sabtu jam 10 pagi ya. Oke.
Bentar ya. Bentar ya. Lagi ngetik. Lagi keinget sesuatu. Oke. Aku mau ralat BBCA itu transaksinya 754 miliar hari ini. Tadi aku salah ngomong. Oke, terus ITMG gimana? AMMN gimana? Fungki Rianto nanya AMMN. BBRI habis bagi dividen gimana? BBRI tadi aku udah bahas di awal, semua big banks kita masih harus waspada. Bulan Oktober ini masih bisa turun. Karena rupiahnya juga masih melemah. Nah, ini AMMN masih naik, biarin aja lah, biarin, nggak usah dikejar ya. Terus aku mau lihat rupiahnya hari ini tuh agak menguat sedikit, dalam nggak ngefek, kayak candlenya cuman gini doang, tapi trennya masih naik. Jadi trennya masih naik banget. Perkiraan rupiah ini bisa menuju sampai ke level resistennya sekitaran 15.750-an, udah dekat resisten sebentar lagi. Nah, jadi nanti kalau kena 15.750 di sini, ini dia bakalan bisa ada sedikit normal correction. Normal correctionnya bisa sampai ke berapa? Aku akan pasang Fibonacci. Sebenarnya belum boleh pasang Fibonacci di sini karena belum ada high-nya, ya. Jadi dia berpotensi untuk terkoreksi sampai level 4851 di sini, gitu. Oke. Terus kemudian, jadi ini yang trading mata uang juga hati-hati ya. Ini US dollarnya bisa agak melemah dikit karena kena resisten, naik dikit kan. Jadi path-nya gini. Ini dia bakalan naik dikit, terus abis itu bisa terkoreksi sampai di sini. Bisa sampai di sini juga. Nah, maksimal tuh sampai 618 atau 0,5. Kebetulan di Fibonacci 50%, ini 15.360, ini juga ada support kuat. Jadi kalau misalkan ada koreksi dari USD-nya, aku gambar satu garis lagi. Garis trend deh aku tambahin di sini, garis trend 1, garis trend 2. Wah, ini udah asik menggambar. Jadi kemungkinannya dia akan seperti ini. Dia turun sampai 15.454, nanti dia sideways, kita wait and see. Oke? Aku kabarin lagi jika dia udah sampai area ini nanti. Terus gambarnya gini ya. Bayan Resources, Adaro gimana? Batubara gimana? Ini untuk Bian, dia naiknya cuma sementara, ngantuk. Bian naiknya cuma sementara, kecil-kecil doang, jangan dulu. Tahu nggak, kayak gini tuh hiburan saya. Morning briefing, IG live, hiburan saya nih. Adaro ini bakalan turunnya belum tentu sampai ke 2600, dia bisa turun sampai ke 2680-an aja di sini. Jadi ya bakalan sideways. Jangan beli dulu, wait and see dulu, posisinya nanggung. Untung pas lagi nguap, pas nggak depan kamera ya. Hey Rinaldo, gimana kabarnya saham poultry? ADMR jangan beli dulu, lagi turun satu candle gede, bisa turun lagi. Terus minum dulu, ngopi. Halo, jam berapa ini suruh ngopi? Itu kan mau nulis mutu aja jadi mulu. Nggak mau trennya kayak gini. BTB wait and see dulu aja, jangan dulu. ITMG, kalian pada nanyanya saham-saham ini terus ya, saham bursa karbon sama saham ini batubara. Itu mah kemarin udah lewat. Ini naiknya sifatnya jangka pendek aja, wait and see dulu. Untuk saham-saham ini udah jangan dipikir dulu, kan aku udah bilang
rotasi sektoral kita watch sektor properti dan konstruksi kayak judul IG Live malam hari ini. Terus abis properti, konstruksi, beberapa saham dari sektor telekomunikasi. Let me check watchlist kita sih random sebenarnya dari berbagai sektor. Ada banking juga, tapi bukan banking big caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 watchlist, tapi not strong watchlist. Semuanya lagi sideways. Oke, kita lihat dari poultry. Kabarnya poultry gimana nih? CPO belum naik, Miss. Imam Fadil. Ada bursa CPO sebentar lagi. Aku rasa CPO juga bakalan bisa aktif. Nah, ini Cepin lagi retrace, kita watch retracementnya, dia bisa sampai level 5.300. Terus selain Cepin ada apa ya? Mari kita lihat. Japfa wait and see juga. Japfa dan Cepin ditunggu retracementnya, tunggu koreksinya. Jadi pandangan kita masih tertuju pada sektor properti. Terus konstruksi kabarnya gimana setelah beberapa hari kemarin aktif karena bursa ada rencana bursa CPO. Ya jangan dulu deh. Oke, terus selain Ali jangan dulu. LC jangan dulu, biarkan dia sideways konsolidasi. Si Gosco ini dia cocok untuk trading jangka pendek, trading cepat. Wait and see juga, semuanya wait and see. Kenapa marketnya kayak hidup enggan mati tak mau? Karena yang pertama, rupiah kita masih tren naik. Terus aku mau kasih lihat ini, US government bonds 10-year yield ini juga jadi perhatian banget. Dan ini trennya juga lagi naik. Beberapa hari ini agak-agak turun. Makanya IHSG kita naik. Nah, ini kebalikannya kan, bond yieldnya turun, yang ini IHSG-nya naik. Tapi perkiraan aku, kita masih tetap harus mengantisipasi perkiraan aku, market masih akan bumpy. Kenapa? Karena ini dia bisa naik lagi gitu. Yuk kita pasang yuk Fibonacci. Di workshop itu diajarin Fibonacci. Dan aku suka banget pakai ini buat segala sesuatu, mau saham, mau bond yield, mau apapun yang naiknya kenceng, dia potensi retrace sampai level 4,84%. Nah, bakalan bisa naik resistennya sampai level 5% karena dulu level tertingginya untuk bond yield dalam beberapa tahun kemarin itu sekitaran 5%-an, 5,121%. Tapi tidak usah khawatir teman-teman semuanya, karena ini udah deket level puncak. Perkiraan aku di Oktober ini, IHSG di Oktober ini patternnya akan begini. Ini turun, mungkin kalau aku bikin turunnya agak parah bisa sampai level 6827 di sini, habis itu akan naik lagi. Akhir tahun perkiraan IHSG bisa sampai level berapa? Senang banget ya kalau misalkan aku bahas ini tuh kayaknya semua semangat gitu loh. Padahal menurutku sebenarnya IHSG itu tidak terlalu signifikan selama tidak terjadi crash. Karena apa? Karena aku tradingnya juga saham-saham second liner gitu. Kalau IHSG tuh signifikan ketika terjadi crash, ketika saham-saham big cap, saham-saham bagus itu lagi valuasinya lagi murah-murah, lagi dihajar murah-murahnya gitu. Nah, aku ulang lagi, ini IHSG dia tuh potensi turun di bulan Oktober, tapi habis itu dia bisa naik. Dan perkiraan di akhir tahun, seneng banget ya kalian kalau aku bilang akhir tahun IHSG bisa sampai berapa. Aku sih perkiraan optimisnya sampai level sekitar 7.100 aja. Aku nggak tinggi-tinggi target IHSG ku di akhir tahun. Kenapa? Karena recovery-nya sebenarnya nanti terjadi di November dan Desember. Kalau bisa sampai 7.100 itu udah bagus. Dan buat aku IHSG tidak terlalu penting selama tidak terjadi crash, dan aku lebih mementingkan saham-saham yang aku beli jalan. Dimana saham-saham yang aku pilih itu lebih cenderung saham-saham yang second liner, pergerakannya tidak terlalu relate dengan IHSG. IHSG bisa agak-agak turun dikit, tapi saham-saham itu bisa naik. Wah, saham gorengan dong? Enggak, jangan begitu dong. Kasihan juga emitennya, tiap dia size perusahaannya menengah terus dibilang gorengan. Terus by the way,
By the way, apaan sih ini Effendi? By the way, kalian masih subscribe YouTube aku karena aku mulai berusaha rajin nih buat bikin konten di YouTube. Dan aku ada bikin record satu konten khusus yang gak ada di Instagram Live. Di YouTube tuh tentang, aku bicara tentang apakah semua saham ada bandarnya. Menarik banget. Dan aku pengen share lagi pemikiran-pemikiran aku tentang banyak pertanyaan, banyak yang bikin orang-orang tuh penasaran tentang market, terutama saham-saham gorengan, perbandaran, kayak gitu. Gimana sih, aku bahas di YouTube aku. Cari aja YouTube Ellen May atau mtrade.id/YouTube. Oke, buat kalian yang mau ikut Basic Super Trader Mastery ya, jadi tentang ilmu dasar Super Trader Mastery, kamu bisa dapat gratis dengan kode promo 11 OKT. Langsung aja ke mtrade.id/basic super trader. Semoga bisa bermanfaat dan salam profit. Jangan lupa ya, jangan lupa. Aku nanti mau bikin story ide buat aku konten di YouTube karena aku pengen bagi-bagi ilmu gratis lebih banyak lagi. Cus langsung aja ke story aku. Semoga bermanfaat. Salam profit. Dadah.